Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Tilvani. Di sini saya akan mempresentasikan eh, skripsi tentang hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi dari Riza Fitriana NIM dengan NIM 19005022 yang berjudul Hubungan Antara Pendidikan Moral oleh Orang Tua dengan Perilaku Moral Anak Usia Dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diduga karena pendidikan moral oleh orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendidikan moral oleh orang tua, dapat menggambarkan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, dan dapat melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Setiap orang bertanggung jawab dalam hal meningkatkan kehidupan positif serta membangun peradaban, di mana dapat dicapai melalui proses pendidikan. Melalui proses pendidikan, seseorang harus memperoleh pendidikan sepanjang hidupnya. Menurut Zuriyah pada tahun 2008, pendidikan itu diartikan sebagai upaya yang disengaja dan terancang dalam menciptakan kondisi belajar dan metode pembelajaran yang berpotensial sehingga anak didik mampu terlihat aktif dalam menumbuh kembangkan kemampuan dirinya demi memiliki ketakwaan, intelektualitas, kepribadian, kendali diri, budi pekerti luhur, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri, komunitas, negara, dan bangsa. Dalam penelitian ini ada beberapa saran. Yang pertama itu adalah orang tua agar lebih mengoptimalkan pendidikan moral kepada anak-anaknya, terutama pada anak usia dini. Yang kedua, diharapkan kepada Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK agar meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anaknya. Dan yang ketiga, diharapkan pada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang berhubungan dengan perilaku moral anak usia dini. Selanjutnya, bagian permasalahan. Yang pertama itu ada penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak. Contohnya, jika seorang anak tidak diajak untuk mengikuti kegiatan keagamaan atau tidak diberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama mereka, maka mereka mungkin akan memiliki pemahaman agama yang kurang kuat saat dewasa. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat yang kurang baik. Misalkan sebuah komunitas yang sering terkena dampak buruk dari kriminalitas, kemiskinan, atau ketidakstabilan sosial agar dapat dianggap sebagai kondisi masyarakat yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan moral yang kurang efektif baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jika sekolah tidak memberikan pendidikan moral yang memadai, atau jika keluarga tidak memberikan contoh-contoh perilaku moral kepada anak-anak, maka anak-anak tersebut mungkin akan kurang memiliki pemahaman yang baik tentang etika dan nilai-nilai moral. Kemudian yang keempat, kondisi keluarga yang negatif. Sebuah keluarga yang sering mengalami konflik, kurangnya dukungan emosional, atau masalah-masalah seperti kekerasan domestik dapat dianggap sebagai kondisi keluarga yang negatif. Hal ini dapat berdampak buruk pada perkembangan anak-anak di dalamnya. Selanjutnya bagian kajian pustaka. Pada landasan teori, yang pertama itu ada pendidikan keluarga dalam pendidikan non-formal, yaitu
Pendidikan keluarga dalam pendidikan non-formal adalah proses pembelajaran nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang dilakukan di luar lingkungan formal sekolah. Keluarga itu memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan non-formal kepada anggota keluarganya, mengajarkan nilai-nilai moral, sosial, dan keterampilan penting untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pendidikan moral oleh orang tua, yaitu orang tua memegang peran kunci dalam membimbing anak-anak mereka dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral. Pendidikan moral oleh orang tua melibatkan pengajaran tentang etika, moralitas, prinsip-prinsip yang benar, dan perilaku baik yang harus diadopsi oleh anak. Kemudian yang ketiga, perilaku moral anak usia dini, yaitu perilaku moral pada usia dini merujuk pada tindakan dan sikap anak yang mencerminkan pengertian awal mereka tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta nilai-nilai moral dasar. Perilaku ini membentuk fondasi penting untuk perkembangan moral selanjutnya. Kemudian yang keempat, hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini, yaitu hubungan ini menjelaskan pengaruh pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua terhadap perilaku moral anak usia dini. Bagaimana orang tua membimbing, memberikan contoh, dan mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan moral mereka. Kemudian, dalam penelitian relevan, penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dan perilaku moral anak usia dini, serta pentingnya peran keluarga dalam pendidikan non-formal akan menjadi landasan penelitian ini. Pada penelitian relevan ini, ada publikasi ilmiah yang diidentifikasi oleh penulis sebagai penelitian yang relevan dan berhubungan dengan topik penelitian penulis. Yang pertama itu adalah penelitian yang diteliti oleh Uri Yaningsi pada tahun 2022 dengan judul Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini. Penelitian ini menyatakan bahwasanya antara hubungan keteladanan orang tua dengan perkembangan nilai moral anak usia dini memiliki hubungan yang signifikan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X dan Y, di mana penulis membuat variabel X mengenai pendidikan moral oleh orang tua, sedangkan variabel Y mengenai perilaku moral anak usia dini. Bersamaannya sama-sama melihat hubungannya dengan moral anak usia dini. Selanjutnya, kerangka berpikir. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti perlu menyusun secara teoritis kerangka pemikiran terkait konsep tahap-tahap penelitian. Pada skema pemikiran yang digambarkan, pendidikan moral oleh orang tua itu digambarkan pada X, variabel X, dan perilaku moral anak usia dini pada variabel Y. Maka variabel bebas atau X adalah pendidikan moral oleh orang tua karena pendidikan moral ini mempengaruhi perilaku moral anak usia dini. Sedangkan perilaku moral anak usia dini inilah yang menjadi variabel terikat atau Y karena akan menjadi objek yang akan diamati. Kemudian hipotesis penelitian, di mana hipotesis ini adalah jawaban sementara dari persoalan yang akan diteliti hingga jawaban tersebut terbukti berdasarkan data-data yang akan dikumpulkan untuk menguji efektivitas variabel X atau pendidikan moral orang tua dengan variabel Y, perilaku moral anak usia dini. Maka peneliti mengajukan hipotesis nol, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkak, Kabupaten Pasaman Barat. Lalu bagian hipotesis alternatif terhadap hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkak, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya bagian tujuan penelitian.
Yang pertama itu ada untuk melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkak, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam Jorong Tanjung Pangkak, orang tua secara aktif terlibat dalam memberikan pendidikan moral kepada anak usia dini. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tolong-menolong, sopan sopan santun, dan menghormati orang lain melalui cerita contoh nyatanya dan bermain peran. Orang tua juga memanfaatkan momen sehari-hari seperti makan bersama untuk membicarakan perilaku baik dan buruk serta konsekuensinya. Mereka memberikan pengarahan yang tepat dan memberikan contoh tindakan moral yang diharapkan pada anak-anak. Kemudian, yang kedua, untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu anak-anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal menunjukkan perilaku moral yang positif. Mereka cenderung berbagi, menunjukkan empati terhadap teman-teman sebayanya, dan patuh terhadap norma-norma sosial yang diajarkan oleh orang tua. Mereka juga menunjukkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat kecil mereka. Yang ketiga, untuk melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Contohnya, dalam Jorong Tanjung Pangka terlihat adanya keterkaitan erat antara pendidikan moral oleh orang tua dan perilaku moral anak usia dini. Anak-anak yang menerima pendidikan moral yang kuat dari orang tua mereka cenderung menunjukkan perilaku moral yang lebih baik. Orang tua yang memberikan arahan, pengawasan, dan memberikan contoh perilaku moral yang baik memiliki dampak positif terhadap perilaku moral anak usia dini. Mereka membimbing anak-anak dalam memahami nilai-nilai penting dan mendorong mereka untuk menginternalisasi prinsip-prinsip moral ini. Mereka membimbing anak-anak dalam memahami nilai-nilai penting dan mendorong mereka untuk menginternalisasi prinsip-prinsip moral ini dalam tindakan sehari-hari mereka. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif korelasional. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, penulis akan mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini. Menurut Charles, pada tahun 2014, mengatakan desain korelasional digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan dan mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih, serta rangkaian skor menggunakan statistik korelasional. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama itu adalah gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Secara keseluruhan, terdapat 37 item pernyataan dari variabel ini. Setiap item pernyataan diberi skor pilihan, yaitu selalu dengan skor 5, sering dengan skor 4, kadang-kadang dengan skor 3, jarang dengan skor 2, dan tidak pernah dengan skor 1. Kemudian data penelitian ditemukan, peneliti kelompokkan berdasarkan presentasi dan rata-ratanya. Kemudian yang kedua, ada gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Secara keseluruhan, terdapat 36 item pernyataan dari variabel ini. Setiap item pernyataan diberi skor pilihan selalu dengan skor 5, sering dengan skor 4, kadang-kadang dengan skor 3, jarang dengan skor 2, dan tidak pernah dengan skor 1. Kemudian, data penelitian ditemukan penulis kelompokkan berdasarkan presentasi dan rata-ratanya. Yang ketiga, hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Jadi yang pertama itu ada gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Pada hasil penelitian, yang pertama itu gambaran pendidikan moral oleh orang tua pada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa gambaran pendidikan moral oleh orang tua masih tergolong rendah
di mana jawaban yang diberikan responden jarang. Pada kuesioner yang telah dirancang dengan berbagai pernyataan mengenai pendidikan moral oleh orang tua dari segi aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Pendidikan moral oleh orang tua itu begitu penting yang bertujuan membentuk diri dan perilaku anggota keluarga terutama bagi anak usia dini. Pada tahap awal kehidupan sangat penting untuk memberikan pendidikan moral sejak dini, baik itu dari perilaku yang diperlihatkan oleh orang tua maupun pemahaman mengenai moral itu sendiri. Tanpa adanya pendidikan moral yang memadai sejak usia dini, maka akan berpengaruh kepada sikap, nilai, kebiasaan, dan norma yang tidak tercapai dengan maksimal dan seharusnya, sehingga membawa dampak pada perilaku yang kurang baik. Yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gambaran perilaku moral anak usia dini masih dikategorikan kurang baik juga. Terlihat banyaknya responden yang memberikan pernyataan jarang. Hal ini menyatakan bahwa perilaku moral anak usia dini masih rendah. Perilaku moral merupakan salah satu patokan untuk melihat tingkah laku atau perilaku anak usia dini apakah baik atau buruk. Hal ini diperoleh dari pendidikan moral yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sejalan atau tidak, serta beberapa sering memberikan pendidikan moral tersebut kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, gambaran hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil analisis dari data yang didapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil analisis dari data yang didapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral untuk usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini itu memiliki hubungan yang signifikan. Bahwa pendidikan moral oleh orang tua menjadi kunci dalam membentuk perilaku anak usia dini, di mana orang tua merupakan guru pertama untuk anak, serta dari orang tualah anak memperoleh pengetahuan. Jadi begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengajarkan pendidikan moral untuk anaknya. Hal ini dikarenakan anak usia dini mempunyai tahap perkembangan yang amat cepat, apalagi dalam proses meniru, mendengar, lalu mempraktekkan apa yang ia dapatkan, di mana jika pendidikan moral yang diberikan bagus, maka perilaku yang dihasilkan juga akan meningkat. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan yang pertama, yaitu gambaran pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya moral knowing, moral feeling, dan moral action, di mana banyak pilihan dari responden memilih jarang. Yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik juga. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya aspek mengucapkan salam dan menjawab salam, memahami perilaku mulia dan mengenal perilaku baik dan buruk, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarang. Yang ketiga, terdapat hubungan signifikan antara hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.